Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andidian Maharani Usdar dengan NIM 2108065000022. Saya akan menjelaskan tugas UTS ini. Tugas ini berkaitan dengan materi-materi yang telah kita pelajari dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 dalam mata kuliah Metodologi Desain. Tugas ini terdiri dari 8 pertanyaan, merangkum dan menguraikan pemahaman kita tentang materi-materi tersebut. Saya akan menjelaskan setiap pertanyaan dengan jelas dan terperinci. Tujuan dari tugas ini adalah untuk memastikan pemahaman kita tentang konsep dasar metodologi desain serta bagaimana penerapannya dalam proses desain. Kami diharapkan dapat menjelaskan dengan baik setiap materi yang telah dipelajari, memberikan contoh dan memahami pentingnya masing-masing konsep dalam dunia desain. Pentingnya memahami konsep dasar metodologi desain bagi seorang desainer. Metodologi desain memberikan kerangka kerja yang diperlukan bagi seorang desainer untuk mendekati masalah desain secara sistematif dan kreatif. Ini membantu kita memahami konteks, kebutuhan pengguna, dan menciptakan solusi yang efektif dan inovatif. Sebagai contoh, ketika kita mendesain sebuah produk, pemahaman yang kuat tentang konsep metodologi desain membantu kita untuk menyelaraskan tujuan desain dengan kebutuhan pengguna, serta memastikan bahwa desain tersebut memenuhi kebutuhan fungsional dan estetika. Kemudian yang kedua, bagaimana pengalaman belajar dapat membantu dalam mempersiapkan diri untuk memahami materi-materi selanjutnya. Dengan memahami konsep dasar metodologi desain, mahasiswa akan memiliki fondasi yang kuat untuk memahami materi lanjutan. Kami akan dapat mengaitkan konsep-konsep yang telah dipelajari dengan praktik desain sehari-hari, sehingga mempercepat pemahaman kami tentang bagaimana menerapkan metodologi dalam konteks desain nyata. Pertanyaan yang ketiga, uraikan 2 metode dalam metodologi desain yang menurut Anda paling penting untuk dikuasai oleh seorang desainer. Jelaskan mengapa Anda memilih metode tersebut. Pertama, pemetaan kebutuhan pengguna adalah metode penting karena membantu desainer untuk memahami secara mendalam kebutuhan, preferensi, dan tantangan pengguna. Dengan memahami pengguna dengan baik, desainer dapat menghasilkan solusi yang relevan dan berarti. Yang kedua adalah ideation, adalah langkah penting dalam proses desain yang membantu dalam menghasilkan beragam ide dan alternatif solusi. Misalnya, ketika kita mendesain sebuah aplikasi, pemahaman yang baik tentang kebutuhan pengguna dan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru akan memungkinkan untuk merancang antarmuka yang intuitif dan fungsional. Pertanyaan yang keempat, bagaimana pengalaman mempelajari berbagai metode dalam pertemuan ini dapat membantu meningkatkan keterampilan desain seseorang? Dengan mempelajari berbagai metode, seorang desainer akan memiliki alat yang lebih lengkap untuk menangani berbagai tahapan dalam proses desain. Mereka dapat mengembangkan solusi yang lebih baik dan lebih inovatif untuk masalah desain yang dihadapi. Sebagai contoh, pemahaman yang kuat tentang berbagai metode analisis dan pemetaan kebutuhan pengguna akan memungkinkan seorang desainer untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dengan lebih akurat, yang pada gilirannya akan membantu mereka dalam merancang produk yang lebih relevan dan berdaya saing. Kemudian pertanyaan yang kelima, gambarkan perbedaan antara metode berpikir desain dan berpikir kreatif. Mengapa penting bagi seorang desainer untuk memahami kedua konsep ini? Berpikir desain lebih fokus pada memahami masalah dan menemukan solusi yang efektif, sementara berpikir kreatif lebih tentang menghasilkan ide-ide baru dan out of the box. Penting bagi seorang desainer untuk memahami kedua konsep ini, karena keduanya saling melengkapi dalam proses desain. Sebagai contoh, dalam menghadapi sebuah masalah desain kompleks, desainer perlu
menggunakan berpikir desain untuk memahami aspek-aspek kritis dari masalah tersebut, dan kemudian berpikir kreatif untuk menghasilkan berbagai ide yang dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang inovatif. Kemudian, pertanyaan yang keenam, bagaimana pengalaman mempelajari tentang metode berpikir desain dan berpikir kreatif dapat membantu meningkatkan kreativitas dalam proses desain? Dengan memahami dan menerapkan metode berpikir desain, seorang desainer dapat mengidentifikasi masalah dengan lebih baik dan mengembangkan solusi yang lebih efektif. Sementara berpikir kreatif, mereka dapat menghasilkan ide-ide baru dan inovatif untuk menyelesaikan masalah desain. Sebagai contoh, ketika kita mendesain sebuah produk baru, pengguna metode berpikir kreatif seperti brainstorming dapat membantu kami untuk menemukan pendekatan baru yang tidak terpikirkan sebelumnya untuk merancang produk tersebut. Dan pertanyaan yang ketujuh, jelaskan peran ideation dalam pengembangan konsep dalam desain. Bagaimana ideation dapat membantu seorang desainer mengatasi tantangan dalam merancang solusi kreatif? Ideation merupakan langkah penting dalam proses desain yang memungkinkan desainer untuk menghasilkan beragam ide dan memilih yang terbaik untuk dikembangkan lebih lanjut. Ini membantu desainer mengatasi tantangan dalam merancang solusi kreatif dengan memberikan ruang untuk eksplorasi dan inovasi. Sebagai contoh, ketika kita merancang sebuah kampanye iklan baru, proses ideation akan memungkinkan kita untuk menghasilkan berbagai ide kreatif yang dapat digunakan untuk menciptakan pesan yang kuat dan efektif bagi target pasar kita. Dan pertanyaan yang terakhir, gambarkan pengalaman belajar Anda dalam pertemuan ini. Apa yang Anda pelajari tentang teknik ideation yang dapat Anda terapkan dalam praktik desain Anda? Saya telah belajar banyak tentang teknik ideation seperti brainstorming dan mind mapping yang telah membantu saya dalam menghasilkan ide-ide kreatif untuk proyek-proyek desain ini. Contohnya, ketika saya bekerja dalam proyek tugas baru-baru ini, saya menggunakan teknik brainstorming untuk menghasilkan berbagai ide desain yang kemudian saya kembangkan lebih lanjut menjadi konsep-konsep yang lebih matang. Kesimpulannya, melalui pemahaman konsep dasar metodologi desain, pengalaman belajar yang sistematis, penguasaan berbagai metode, dan pengembangan kreativitas dalam proses desain, seorang desainer dapat menjadi lebih kompeten dalam menghadapi tantangan dan merumuskan solusi yang inovatif dalam praktik desain mereka. Setiap pertemuan memberikan wawasan yang berbeda, mulai dari pendahuluan konsep desain, sejarah dan tujuan mempelajari metodologi desain, penerapan metode-metode dalam proyek desain, hingga ideation dan pengembangan konsep inovatif. Setiap pertemuan memberikan landasan yang kokoh bagi kemajuan kita dalam memahami metodologi desain. Dengan memahami konsep-konsep dasar dan menerapkannya dengan baik, kita dapat menjadi desainer yang lebih berkualitas dan lebih kreatif. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.